Pernah nggak kamu perhatikan betapa cepatnya sikap orang berubah begitu mereka tahu kamu punya duit? Yang dulunya cuek sekarang mulai senyum-senyum. Yang dulu sinis, tiba-tiba jadi ramah. Bukan karena kamu berubah, tapi karena posisi sosialmu berubah. Karena sekarang kamu punya uang. Ini bukan semata soal materi, tapi soal bagaimana dunia memperlakukan manusia berdasarkan apa yang dia punya. Kalau kamu masih ngotot idealis, menutup mata dari kenyataan ini, kamu akan dihantam keras sama realita. Dunia ini tidak memberi tempat untuk mereka yang hanya baik hati tapi tidak punya daya. Dunia lebih tunduk pada kekuasaan, dan seringkali kekuasaan itu datang dalam bentuk uang. Coba ingat-ingat lagi, waktu kamu masih belum punya apa-apa, siapa yang benar-benar ada di sekitarmu? Tapi begitu ada sedikit tanda-tanda keberhasilan, orang-orang itu mulai berdatangan. Ada yang bilang, "Wah, sekarang makin keren ya." Padahal dulu, menyapamu pun mereka ogah. Ini bukan kebetulan, ini adalah pola sosial yang terus berulang. Orang miskin seringkali tak dianggap, orang kaya, meskipun sombong, malah dipuja. Dan kalau kamu masih keras kepala menolak ini, kamu hanya akan terus jadi korban dari sistem sosial yang pura-pura adil tapi diam-diam lebih menghargai dompet tebal. Zaman sekarang, posisi sosial bukan ditentukan oleh akhlak, tapi oleh isi rekening. Orang lebih cepat respek pada mereka yang tampil mewah, meskipun sikapnya menyebalkan. Sedangkan mereka yang baik dan sederhana seringkali diremehkan. Kenapa bisa begitu? Karena uang bukan sekadar alat transaksi. Uang itu lambang bahwa kamu bisa, bahwa kamu kompeten, bahwa kamu layak didengar. Meski kenyataannya tidak selalu sejalan, tapi begitulah cara kerja dunia. Lihat saja bagaimana publik memperlakukan tokoh sukses. Mereka diajak jadi pembicara, diwawancara, dipuji-puji di media. Padahal belum tentu mereka lebih bijak dari kamu. Satu-satunya yang mereka punya hanyalah nilai yang dunia bisa fahami dengan cepat. Kekayaan. Bayangkan kamu masuk ke sebuah acara. Kalau kamu tampil biasa-biasa saja, kamu dilirik pun tidak. Tapi kalau kamu datang dengan pakaian berkelas, duduk percaya diri, dan bawa mobil keren, semua mata langsung memperhatikan. Bukan karena wajahmu, tapi karena status yang kamu bawa. Itulah efek uang. Ia menciptakan ilusi. Ilusi bahwa kamu punya kekuatan, punya pengaruh. Dan dunia memperlakukanmu sesuai dengan persepsi itu. Bahkan di dunia kerja, yang paling dihargai seringkali bukan yang paling rajin, tapi yang paling terlihat punya prestasi. Dan ukuran prestasi paling gampang dilihat ya, uang. Bukan karena kita mata duitan, tapi karena dunia ini sudah terlanjur menilai manusia dari simbol-simbol kekuasaan. Dan uang adalah simbol paling kuat yang pernah ada. Banyak orang bilang semua manusia itu setara. Tapi kalau kamu percaya itu sepenuhnya, tanpa memfilter realita, berarti kamu sedang hidup dalam dongeng yang ditulis sistem. Secara hukum, mungkin kita semua punya hak yang sama, tapi dalam interaksi sosial, tidak. Ada yang diprioritaskan pelayanannya hanya karena tampak punya daya beli. Ada yang langsung dipercaya hanya karena datang dengan mobil mahal. Coba buktikan sendiri. Datang ke toko dengan pakaian seadanya, lalu bandingkan dengan saat kamu tampil rapi dan mewah. Perlakuan mereka pasti berbeda, bukan karena kamu berubah, tapi karena cara mereka memandangmu berubah. Ilusi kesetaraan bikin banyak orang terjebak, padahal yang kamu butuhkan bukan idealisme kosong, tapi kesiapan menghadapi kerasnya dunia nyata yang lebih peduli pada simbol daripada isi hati. Coba renungkan ini pelan-pelan. Orang tidak terlalu peduli sama proses hidupmu. Mereka hanya ingin tahu, kamu sudah berhasil atau belum. Kamu bisa kerja keras siang malam, bisa begadang tiap hari, bisa banting tulang untuk bertahan. Tapi kalau hasilnya belum kelihatan, dunia tetap akan menganggapmu gagal. Itu kenyataan yang pahit. Tapi justru dari situlah kamu harus menemukan semangat. Marah bukan ke dunia, tapi ke dirimu sendiri. Karena kamu tahu, kamu bisa lebih dari ini. Kamu cuma belum tunjukin. Orang tidak akan melihat perjuanganmu, tapi mereka akan datang ketika kamu berhasil bangkit. Ketika kamu bisa beliin rumah buat orang tuamu, ketika kamu naik kelas. Saat itu, dunia akan mulai memberi hormat. Tapi selama kamu masih di fase berjuang, mereka hanya akan bilang, "Semangat ya." Kedengarannya seperti dukungan, padahal itu bentuk paling halus dari rasa kasihan. Jangan balas dengan keluhan, balas dengan hasil. Karena dunia tidak peduli sama babak awal cerita, mereka hanya peduli sama akhir filmnya. Banyak yang berpikir jadi kaya itu cuma soal punya banyak uang,
Padahal kekayaan sejati lebih dari itu. Kaya itu ketika kamu bisa bilang tidak tanpa takut kehilangan. Ketika kamu bisa tolak tawaran kerja, karena kamu tahu nilaimu lebih tinggi dari angka yang mereka tawarkan. Bayangkan, kamu bisa berhenti kerja kapan saja kamu mau. Bisa liburan kapan saja kamu bosan. Bisa bilang tidak ke atasan yang tidak menghargai kamu. Itulah kekayaan, itulah kebebasan. Selama kamu masih takut kehilangan, selama kamu masih harus tunduk karena butuh, kamu belum merdeka. Dan selama itu juga, dunia belum benar-benar menghormatimu. Karena penghormatan sejati hanya diberikan kepada mereka yang hidup berdasarkan prinsip, bukan mereka yang hanya bertahan karena belas kasihan. Dunia ini tidak adil, tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Dunia tidak akan memberi tempat kalau kamu tidak memaksa untuk merebutnya. Berhentilah berharap dipahami, berhenti mengemis pengakuan. Tunjukkan bahwa kamu pantas didengar, karena kamu punya pencapaian. Kamu bisa secerdas apapun, tapi tanpa hasil, kamu hanya teori. Kamu bisa sejujur apapun, tapi tanpa doa, kamu tetap diinjak. Kamu bisa punya mimpi setinggi langit, tapi kalau tak ada langkah nyata, kamu hanya akan dianggap pemimpi. Jangan menunggu respek, bangun dirimu sampai dunia tidak punya pilihan selain menghormatimu. Dan satu hal penting, uang itu netral. Ia bisa jadi alat kebaikan atau alat kesombongan. Kalau kamu hanya ingin kaya untuk pamer, kamu akan jatuh di lubang yang sama dengan mereka yang miskin hati. Tapi kalau kamu ingin kaya untuk bantu keluargamu, untuk membuka jalan bagi orang-orang yang terpinggirkan sistem, maka kekayaanmu akan jadi berkah. Jangan pernah malu ingin jadi kaya. Dunia ini sudah cukup diisi orang baik yang tak punya doa. Sekarang saatnya orang baik punya kuasa. Karena kalau orang baik yang punya kekuatan, keadilan akan lebih mungkin terwujud. Dan ingat, ketika kamu sudah kaya, hidupmu justru sedang diuji. Uang bukan tempat untuk pamer, tapi lahan ujian tentang tanggung jawab dan moral. Dunia akan menilai, apakah kekayaanmu membawa manfaat, atau justru melahirkan kesombongan. Banyak yang salah sangka. Mereka kira, kalau sudah kaya, bebas berbuat apa saja. Padahal di balik setiap kekayaan, ada tanggung jawab yang besar. Penghormatan sejati bukan datang dari saldo rekening, tapi dari dampak nyata yang kamu berikan. Kaya yang layak dihormati adalah kaya yang mengangkat nilai hidup, bukan sekadar status sosial palsu. Dunia tidak menunggu, dunia terus bergerak, dan hanya mereka yang siap berubah yang bisa bertahan. Kamu bisa saja tetap jadi orang baik, sabar, dan bersahaja, tapi bersiaplah untuk dilupakan jika kamu hanya diam dan menolak berubah. Kekayaan bukan cuma tentang uang, tapi tentang mental yang mau terus tumbuh, berani menghadapi tantangan, dan mau mengubah nasib secara total. Hari ini, kamu punya pilihan, mau tetap jadi penonton, atau jadi pemeran utama dalam hidupmu sendiri. Pada akhirnya, cuma ada dua jenis manusia, yang dihormati karena perjuangannya, dan yang dilupakan karena terlalu nyaman di zona gagal. Di dunia ini, harga dirimu sering diukur bukan dari hatimu, tapi dari seberapa besar kekuatanmu. Dan suka tidak suka, uang adalah salah satunya. Kalau kamu ingin dihormati tanpa harus merendah, maka bangun kekuatanmu, bangun nilaimu, bangun asetmu, karena hanya orang yang punya posisi yang bisa bersuara lantang. Dan kamu bisa mulai membangun posisi itu mulai hari ini. Kalau kamu merasa isi video ini nyambung sama hidupmu, jangan lupa subscribe, karena besok akan ada video kayak gini lagi di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.